Startup, dulu mereka dianggap sebagai simbol inovasi dan masa depan teknologi, tapi sekarang PHK massal, efisiensi besar-besaran hingga penutupan layanan. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kita bisa memahami fenomena ini dan apa dampaknya bagi Indonesia ke depan? Teman-teman, selamat datang kembali di channel ini, tempat kita membahas fenomena terbaru secara santai tapi penuh wawasan. Jangan lupa klik subscribe dulu sebelum kita bahas lebih dalam soal badai PHK yang melanda startup di Indonesia. Kita mulai dari sini, kondisi ekonomi global lagi nggak stabil. Perang, inflasi, dan kenaikan suku bunga membuat investor jadi lebih berhati-hati. Ditambah lagi fenomena tech winter, musim dingin teknologi yang bikin pendanaan untuk startup anjlok. Startup yang dulu hidup dari investasi besar-besaran sekarang harus berjuang untuk bertahan. Sayangnya banyak yang memilih langkah pahit, efisiensi besar-besaran lewat PHK massal. Kita lihat beberapa kasus besar, mulai dari yang paling baru. Pertama, Mekari, startup SaaS, mem-PHK 70 karyawan atau 5% dari total karyawan mereka. Alasannya fokus pada prioritas utama hingga 2025. Kedua, Tokopedia setelah diakuisisi TikTok sebesar 75% melakukan PHK pada 450 orang atau sekitar 9% karyawannya. Nomor 3 ada Sendit, penyedia infrastruktur pembayaran, juga melakukan PHK meski jumlahnya nggak disebutkan. Tapi itu belum semua, ada Shopee dengan 4 gelombang PHK dalam 2 tahun terakhir melibatkan 6.503 karyawan. Bahkan JD.id sampai menutup operasinya setelah melakukan PHK besar-besaran terhadap 30% karyawannya. Dan ini cuma sebagian, masih ada Lamudi, Link Aja, Si Cepat, dan lainnya. Pertanyaannya, kenapa semua ini terjadi dalam waktu hampir bersamaan? Ada beberapa alasan utama. Pertama, penurunan pendanaan. Startup sering mengandalkan investor untuk bertahan hidup, tapi saat investasi global turun, startup harus mengencangkan ikat pinggang. Kedua, ketergantungan pada pertumbuhan cepat. Banyak startup mengejar pertumbuhan tanpa memikirkan keberlanjutan. Akibatnya saat kondisi berubah mereka nggak siap. Ketiga, tekanan untuk efisiensi. Investasi menurun tapi operasional tetap mahal. Ini membuat PHK jadi jalan pintas untuk mengurangi biaya. Ditambah lagi fenomena seperti tech winter membuat valuasi startup turun drastis. Ini memaksa perusahaan untuk fokus pada profitabilitas, bukan sekedar pertumbuhan. Badai PHK ini jelas berdampak besar, terutama bagi para karyawan yang kehilangan pekerjaan. Selain itu ada dampak lainnya. Dampak ekonomi lokal, startup yang dulu jadi penggerak ekonomi digital sekarang justru melemahkan sektor tenaga kerja. Kepercayaan investor, Indonesia masih dianggap punya potensi besar, tapi badai PHK ini bisa membuat investor berpikir 2 kali. Namun ada sisi positifnya. Krisis ini memaksa startup untuk jadi lebih efisien dan fokus pada bisnis yang benar-benar memberikan nilai. Artinya meskipun ini fase yang berat, startup yang bertahan kemungkinan besar akan lebih kuat dan siap menghadapi tantangan ke depan. Jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pertama, inovasi harus berkelanjutan. Pertumbuhan cepat itu penting tapi jangan lupa profitabilitas. Kedua, pentingnya diversifikasi. Jangan terlalu bergantung pada investor, fokuslah pada menciptakan nilai nyata. Yang terakhir, adaptasi dan ketahanan. Krisis selalu menjadi peluang untuk beradaptasi dan berkembang lebih baik. Startup di Indonesia punya potensi besar. Dengan krisis ini mungkin inilah saatnya untuk mengevaluasi kembali cara kita membangun bisnis. Menurut kalian gimana nasib startup Indonesia? Apakah PHK massal ini langkah yang tepat? Atau ada solusi lain yang lebih baik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.